Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Manajemen Keuangan Bank. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang analisis rasio solvabilitas. Anggota dari kelompok 9 terdiri dari Fitri Zulfatul Laili dengan NIM 047, Kasiani dengan NIM 098, Eni Purwati dengan NIM 116, dan Melisita Devi dengan NIM 120. Pada pembelajaran kali ini, kami akan membahas tentang pengertian rasio solvabilitas, tujuan rasio solvabilitas, manfaat rasio solvabilitas, dan jenis-jenis rasio solvabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian rasio solvabilitas, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai dengan utang. Dalam arti seberapa besar beban utang dibandingkan asetnya. Dalam arti luas, rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek maupun jangka panjang jika perusahaan tersebut dibubarkan. Saya akan menerangkan tentang tujuan solvabilitas, yakni ada beberapa tujuan, yakni antara lain untuk mengetahui posisi perusahaan atas kewajiban kepada pihak lain atau kreditur. Yang kedua, menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya tetap. Yang ketiga, untuk menilai keseimbangan antara nilai aset secara khusus aset tetap maupun aset modal, untuk menilai beberapa banyak aset perusahaan dibiayai dengan utang. Manfaat rasio solvabilitas. Menurut Kazimir, ada beberapa manfaat rasio solvabilitas, yaitu yang pertama untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lain. Yang kedua, untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap. Yang ketiga, untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva. Yang keempat, untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang. Yang kelima, untuk menganalisis seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap aktiva. Yang keenam, untuk menganalisis dan mengukur seberapa bagian dari setiap modal rupiah sendiri yang dijadikan untuk jaminan jangka panjang. Yang ketujuh, untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang akan ditagih. Materi selanjutnya adalah tentang jenis-jenis rasio solvabilitas. Untuk contoh perhitungannya, kami mengambil laporan keuangan dari PT Bank BNI Syariah pada tahun 2015. Kapital rasio. Kapital rasio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur permodalan dan cadangan penghapusan dalam menanggung perkreditan, terutama resiko yang terjadi karena adanya bunga gagal ditagih. Untuk rumusan kapital rasio adalah kapital rasio sama dengan equity capital dibagi total loans kali 100%. Untuk contohnya dapat dilihat pada laporan keuangan PT BNI Syariah pada tahun 2015, di mana rumusan kapital rasio adalah equity capital dengan nilai 2.215 sekian dibagi total loans dengan nilai 17,765 sekian dikali 100%, yang hasilnya 12,47%. Jenis rasio solvabilitas yang kedua adalah primary ratio. Primary ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur apakah permodalan yang dimiliki bank sudah dapat membiayai dan atau sejauh mana penurunan yang terjadi dalam total aset dapat ditutupi oleh primary ratio. Primary ratio dapat dihitung menggunakan rumus equity capital dibagi dengan total aset dikalikan dengan 100%. Contoh dari primary ratio, kita mengambil data keuangan PT Bank BNI Syariah pada tahun 2015
dengan equity kapitalnya sebesar 2.215.658 dan total asetnya sebesar 23.017.667 dikalikan dengan 100% menghasilkan 9,62%, yang artinya primary rasio pada Bank BNI Syariah pada tahun 2015 sebesar 9,62%. Baik, di sini saya Meli Sinta Devi akan melanjutkan penjelasan dari materi jenis-jenis rasio solvabilitas yang ketiga, yaitu risk asset ratio. Risk asset ratio ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur resiko penurunan akibat terjadinya penurunan nilai aset dan seberapa jauh penurunan tersebut ditanggung oleh modal bank. Untuk rumusnya, risk asset ratio sama dengan equity capital per total aset dikurangi cash asset dikurangi securities dan dikalikan dengan 100%. Selanjutnya, untuk contoh perhitungan dari risk asset ratio, kita akan menggunakan data laporan keuangan dari PT Bank Negara Indonesia Syariah pada tahun 2015, yaitu dengan rumus risk asset ratio sama dengan equity capital per total aset dikurangi cash asset dikurangi securities dikalikan 100%. Selanjutnya kita masukkan data tersebut ke dalam rumus risk asset ratio. Untuk equity kapitalnya itu sebesar 2.215.658. Untuk total asetnya yaitu 23.017.667. Untuk cash asetnya yaitu sebesar 2.820.351. Untuk securitiesnya yaitu 2.301.687 dikalikan 100% dan hasilnya yaitu 12,38%. Jadi kemungkinan penurunan nilai aset pada PT Bank Negara Indonesia pada tahun 2015 itu sebesar 12,38%. Selanjutnya, jenis rasio solvabilitas yang keempat yaitu secondary risk ratio. Secondary risk ratio adalah rasio yang menunjukkan adanya penurunan aset yang memiliki resiko lebih tinggi. Untuk rumusnya, secondary risk ratio sama dengan equity capital per secondary risk dikali 100%. Untuk contoh perhitungan dari secondary risk ratio, kita menggunakan data laporan keuangan dari PT Bank Negara Indonesia Syariah tahun 2015. Rumusnya yaitu secondary risk ratio sama dengan equity capital per secondary risk dikali 100%. Selanjutnya, data laporan keuangan tersebut kita masukkan ke dalam rumus. Untuk equity capitalnya itu sebesar 2.215.658. Untuk secondary risk-nya itu sebesar 17.543.594 dikalikan 100% dan memperoleh hasil yaitu sebesar 12,63%. Jadi kemungkinan penurunan aset yang memiliki resiko lebih tinggi pada PT Bank Negara Indonesia tahun 2015 yaitu sebesar 12,63%.